Ya. Shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Shalom, mana nih suaranya? Kakak tanya sekali lagi ya. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa. Kamu nih mau tanya sekali lagi nih Kak Debbie, apa kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Luar biasa dong. Iya, adik-adik semua yang di rumah dan kakak-kakak semua harus luar biasa dong Kak. Oke Kak Debbie, sekarang kita mau ngapain nih Kak Debbie? Nah, kita mau ibadah sekolah minggu, Kak. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Kira-kira apa aja itu, Kak? Ayo Kak Debbie, kita lihat sama-sama Kak Debbie. Yuk. Wah, Kak Debbie, kayaknya kita lama nih, Kak Debbie, nggak ketemu adik-adiknya. Untuk itu, kakak mau undang adik-adik untuk nyanyi puji-pujian, Kak Debbie. Untuk nyapa adik-adik yang ada di rumah. Dengan judul apa nih, Kak Debbie? Kita akan mengangkat pujian dengan judul Hello Hola. Adik-adik semua diminta untuk bangkit berdiri ya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Oke adik-adik, sekarang untuk mengawali ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah membangunkan kami di pagi yang indah ini. Dan terima kasih juga ya Tuhan karena Engkau memberikan kesempatan pada kami untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, tolong kiranya Engkau berkati ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kak Debbie, karena COVID makin naik, jadinya kita nggak bisa bertatap muka lagi, Kak Debbie, sekolah minggu. Iya Kak, sedih ya Kak. Iya, Kak Debbie. Untuk itu, kakak ingatkan sekali lagi untuk tetap menaati protokol kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19. Iya Kak, supaya nanti kita bisa ibadah offline lagi Kak Moni. Iya, Kak Debbie. Sekarang kita mau ngapain lagi nih, Kak Debbie? Sekarang kita masih mau mengangkat pujian Kak. Adik-adik semua masih berdiri ya. Kita akan mengangkat pujian dengan judul apa Kak Moni? Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Siapin gayanya ya. Musik. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah.
Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kak Debi, tiba saatnya kita pisah kelas. Kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar. Tapi kamu nih, sebelum kita pisah kelas, kita akan satu pujian lagi nih dengan judul Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab yang akan disampaikan oleh teman kita Faro dan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kak Ayah, yuk kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang pagi hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu dan mendengarkan pembacaan Alkitab oleh teman kami. Tolong jadikanlah kami anak yang dengar-dengaran akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan bilang amin. Kalau gitu, langsung aja yuk kita dengar pembacaan Alkitab oleh teman kita. Silahkan Faro. Shalom, hari ini Faro akan membacakan Alkitab yang terambil dari Mazmur 29 ayat 2 dengan perikop Kebesaran Allah dalam badai. Yang demikian bunyinya, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Demikianlah pembacaan Alkitab minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap semuanya sehat-sehat dan luar biasa. Nah, sebelum kita masuk cerita hari ini, kakak ada pertanyaan nih. Nah, adik-adik, kira-kira ada yang masih ingat nggak cerita minggu lalu? Minggu lalu itu yang cerita Kamonik. Ada yang masih ingat nggak? Ceritanya ada berhubungan dengan doa. Nah, iya adik-adik. Jadi minggu lalu kita telah belajar tentang doa, di mana kita memuji dan memuliakan Tuhan, terus mengampuni dan meminta pertolongan melalui doa dan ibadah dengan doa adik-adik. Nah,
Minggu ini kita akan bercerita tentang cara lain beribadah. Nah, kira-kira ada nggak sih cara lain selain doa? Adik-adik ada yang tahu nggak? Yang biasanya kita sebelum mulai ibadah gitu bersama-sama ngapain kita? Iya, beribadah dengan puji-pujian. Jadi, kita hari ini akan belajar tentang beribadah dengan puji-pujian adik-adik. Di Alkitab diberitahu tentang orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Yuk kita lihat Alkitab di 2 Tawarik 5 ayat 13. Adik-adik bisa buka Alkitabnya ya. Dicari di 2 Tawarik 5 ayat 13. Kalau sudah, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak mendengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, pada ketika itu, rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi dengan awan. Nah, adik-adik, dari nas yang ini, kita bisa tahu bagaimana imam maupun umat Israel memuji Tuhan, adik-adik. Mereka berdoa dan menyanyikan lagu-lagu. Ada yang memainkan musik, seperti peniup nafiri, ceracap, dan alat-alat musik yang lain. Terus ada juga nih yang menyanyi. Dan oh iya, kira-kira nih adik-adik tahu nggak kitab yang penuh puisi dan puji-pujian? Adik-adik ada yang tahu nggak kitab apa? Huruf depannya M dan yang terakhir adalah R. Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Kitab Mazmur. Nah, kitab Mazmur ini ada di Perjanjian Lama. Dan sebagian besar dari kitab Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Nah, jadi yang tulis kitab Mazmur ini sebenarnya banyak seperti Daud, Musa, Salomo, Asaf, Atan, dan lain-lain. Tapi sebagian besarnya itu ditulis oleh Raja Daud. Nah, kira-kira yang ditulis oleh Raja Daud ini tentang apa aja ya? Yuk kita lihat. Nah, ini dia beberapa hal yang ditulis Daud di kitab Mazmur. Yang pertama nih ada Mazmur 95 ayat 1-7. Ini membahas tentang panggilan untuk memuji Tuhan karena Tuhan adalah Tuhan atas segalanya. Dan di Mazmur 150 ini banyak ya poinnya. Yuk kita lihat ini ada memberitahu untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan dengan berbagai alat musik, dan memanggil semua makhluk bernapas untuk memuji Tuhan. Nah, kira-kira bisa nggak sih dengan puji-pujian kita meminta pertolongan atau berseru kepada Tuhan untuk menolong kita? Nah, bisa ya adik-adik nih di Mazmur 142 nih. Ini Mazmurnya ditulis saat Daud bersembunyi dari musuhnya. Jadi Daud meminta tolong kepada Tuhan adik-adik. Jadi lewat puji-pujian ini kita bisa memuji Tuhan dan bisa juga berseru untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Nah, jadi adik-adik, Tuhan itu senang mendengar kita saat memuji Tuhan dengan lagu. Tuhan ingin kita menyanyikan lagu pujian dan penyembahan kepada Dia, serta mencari pertolongan dan penghiburan dari Dia. Nah, adik-adik, kan tadi kita sudah membahas tentang ibadah dengan memuji Tuhan. Kira-kira ada nggak sih cara lain beribadah selain lewat puji-pujian? Ada yang tahu nggak gimana caranya? Ini yang lagi kita lakuin sekarang. Ngapain? Adik-adik sekarang lagi mendengarkan kakak bercerita. Iya, jadi kita bisa beribadah dengan mendengarkan firman Tuhan.
Tapi tahu nggak adik-adik, kalau firman Tuhan itu sempat hilang nih untuk beberapa masa saat pimpinan Raja Israel. Wah, gimana ya itu? Kenapa bisa hilang ya? Nah, jadi selama beberapa waktu lamanya ada nih raja-raja yang jahat adik-adik. Raja-raja tersebut tidak mengasihi Tuhan dan mereka memerintah rakyat Israel. Terus mereka nih memimpin rakyat untuk menyembah berhala dan bahkan patung-patung yang berhala diletakkan di dalam bait Allah adik-adik. Dan alhasil rakyat Israel tidak peduli kepada Tuhan yang benar dan yang hidup. Jadi mereka tidak pernah lagi membaca dan diajarkan firman Tuhan di bait Allah adik-adik. Tapi kira-kira nih, kan rakyat Israel sampai rajanya tidak peduli dengan Tuhan. Apakah Tuhan meninggalkan mereka begitu saja? Apakah Tuhan tidak peduli dengan mereka lagi? Ya adik-adik, tidak. Tuhan tetap peduli kepada umatnya adik-adik. Jadi Tuhan berjanji untuk mengutus seorang raja yang akan memimpin umatnya dan memimpin umatnya meninggalkan ibadah sesat dan kembali kepada ibadah yang benar adik-adik. Dan raja tersebut adalah Raja Yosia. Nah, Raja Yosia ini dia baru diangkat menjadi raja saat umurnya 8 tahun. Wah, gimana ya ceritanya? Yuk kita nonton sama-sama. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang Raja Yosia. Raja Yosia adalah raja yang mengasihi Tuhan. Raja yang baik, dia baru berumur 8 tahun waktu dia diangkat menjadi Raja Israel. Dia berbeda, tidak seperti ayahnya Raja Amon ataupun kakeknya Raja Manasye yang melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan dan tidak taat kepada Tuhan. Waktu dia menjadi raja, dia mau mengikuti perintah Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan mau dan dia mengikuti seperti yang dicontohkan oleh Raja Daud. Nah, sebagai ucapan syukurnya, Raja Yosia ingin sekali memperbaiki rumah Tuhan dan dia menyuruh sekretarisnya Safan untuk memperbaiki rumah Tuhan yang sudah rusak karena banyak orang menyembah kepada berhala, tidak menyembah lagi kepada Tuhan. Nah, pada waktu rumah Tuhan diperbaiki, Imam Hilkia yang ada di bait Allah, yang ada di rumah Tuhan, menemukan gulungan kitab Taurat, yaitu bukunya Tuhan. Ya, dan bukunya Tuhan ini dibawa oleh Safan kepada Raja Yosia. Dan Safan membacakannya untuk Raja Yosia. Waktu Raja Yosia mendengar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, hatinya menjadi sangat sedih karena dia tahu bangsa Israel sudah tidak taat kepada Tuhan dan dia tahu Tuhan pasti marah terhadap bangsa Israel karena tidak taat. Lalu Raja Yosia mengumpulkan orang-orang Israel di depan rumah Tuhan. Dia membacakan kembali seluruh bukunya Tuhan dan meminta orang-orang untuk taat, berbalik dari jalannya jahat, lalu taat kepada perintah Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa mereka. Dan Raja Yosia menolong orang Israel untuk taat kepada Tuhan. Dia menghancurkan ya patung-patung berhala, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang yang tidak taat, melakukan hal-hal yang jahat, diberi pelajaran supaya mereka kembali taat kepada Tuhan. Nah, Raja Yosia adalah raja yang baik. Dia membawa orang Israel kembali kepada Tuhan. Nah, setelah Raja Yosia dikatakan tidak ada lagi raja yang seperti Raja Yosia. Nah, Dedek, tadi begitu ceritanya. Wah, keren sekali ya Raja Yosia berhasil untuk memimpin rakyat Israel kembali ke jalan yang benar. Dan mereka berhasil kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Dan tadi
Iman Hilkiah ya. Iman Hilkiah tadi berhasil menemukan kitab Taurat atau buku Tuhan, adik-adik. Keren sekali bukan? Dan dari kitab Taurat itu Raja Yosia berani untuk mengajak rakyatnya belajar tentang firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, adik-adik. Jadi, dari yang tadi, kita tahu untuk menyembah Tuhan bersama-sama ketika kita mendengar dan membaca firman Tuhan. Dan Tuhan memberikan kita kitab suci supaya kita mengerti siapa itu Tuhan dan paham bahwa Tuhan sudah menyediakan bagi kita Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, adik-adik. Keren sekali ya. Oleh karena itu, tentulah kita senang untuk menyembah dan memuji Tuhan, adik-adik. Dan kakak nih, di sini ada aktivitas buat adik-adik. Dedeng. Nah, ini aktivitasnya. Adik-adik boleh diketik atau ditulis ya di bukunya. Nanti kalau yang ditulis di buku, adik-adik bisa kirim tuh hasilnya. Berbentuk foto atau hasil ketikan terserah adik-adik. Kalau sudah nanti kumpul ke private chat ke ayah, ke kakak. Jadi langsung aja di WA kakaknya, oke? Nggak usah di grup, tapi langsung private chat ke kakak, oke? Nah, ini soalnya yang pertama. Siapakah yang diutus Tuhan untuk menjadi raja? Ini untuk menjadi raja yang dicerita yang tadi ya, siapa nama raja yang tadi? Terus yang kedua, pada umur berapa Yosia menjadi raja? Yang ketiga, apa yang Iman Hilkiah temukan di bait Allah? Nah, itu jawabannya singkat aja. Nanti kalau sudah dikirim ke kakak. Dan kalau benarnya lebih dari 2, nanti kakak akan kasih adik-adik stiker point. Oke? Oke, kalau gitu sekian cerita kakak minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah! Gimana cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakaknya tadi? Seru kan? Seru dong, Kak. Kak Debbie, sekarang kita mau ngapain lagi, Kak? Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Nah, sekarang adik-adik siapkan amplop persembahannya dan uang persembahannya. Kita tulis tanggal hari ini ya. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, sekarang kami mengumpulkan sebagian dari berkat-Mu. Tolong kiranya Engkau berkati persembahan kami ini, agar berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, sekarang sambil kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita mengangkat pujian dengan judul Berilah yang Baik. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama.
Adik-adik semua diundang untuk bangkit berdiri. Sikap yang tegak. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kak Debi, kita sudah ada di penghujung ibadah kita, Kak Debi. Tapi sebelum kita doa, mari kita angkat satu pujian dengan judul Teman Setia. Di terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Kak Debi, Iya, kamu nih. tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita nih, Kak Debi. Tapi sebelum kita menyelesaikan ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Adik-adik semua, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu di dalam doa.
Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Dan sekarang kami ingin melanjutkan setiap aktivitas kami kembali. Tolong Kau berkati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan doa ini kami sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga.